Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pengalaman mengenai cara memberi nama pelanggan RT RW-Net di OLT HS Airpo. Jadi langsung saja untuk nih, jadi yang perlu kita siapkan Mikrotik, ini daftar pelanggan ya di Mikrotiknya, daftar pelanggan di Mikrotik. Kebetulan pelanggan kami itu sistemnya PPPoE ya. Jadi ini kita buka Mikrotik di tool PPPoE nya, cek di ke Active Connection. Kenapa? Nanti MAC-nya ini nanti yang akan kita beri nama di OLT HS Airpo. Ini Mikrotiknya ya, kita coba besarkan dulu ini ya. Ini pelanggannya plus ini MAC address-nya ya. Nah, kemudian kita buka OLT HS Airpo nya. Kita tinggal ketikkan IP dari OLT HS Airpo nya 192.168.10.100. Ini kebetulan sudah saya ganti ya untuk IP address defaultnya. Jadi IP defaultnya itu 192.168.100 ya. Ini kebetulan sudah saya ganti, jadi langsung masuk. Nah, ini kita masukkan username passwordnya. Kita masukkan juga kodenya. Nah, di sini udah login ya, untuk di OLT HS Airpo nya. Nah, jadi kita login ke Mikrotik untuk melihat nama-namanya. Kemudian ini kita masuk juga di OLT nya. Jadi kebetulan untuk topologinya masih topologi sederhana, yaitu dari internet ke Mikrotik, Mikrotik ke switch ke OLT baru ke ONT pelanggan. Jadi OLT-nya ini hanya sekedar bridge saja ya. Jadi hanya sekedar seperti switch ya. Jadi hanya ada bridge saja, tidak menggunakan VLAN. Ini VLAN konfigurasi juga masih kosong ya, masih kosong. Jadi OLT ini hanya sekedar bridge saja atau penghubung saja. Tetapi pelanggan-pelanggan kebetulan kalau di Mikrotik ini kan namanya sudah ada gitu ya, nama-nama ya. Kemudian tapi kalau di OLT ini nanti namanya tidak terdeteksi. Yang terdeteksi itu hanya ini caller ID atau MAC address-nya ya. MAC address-nya. Tetapi di OLT ini tidak ada namanya. Jadi itulah fungsinya, nanti kita berikan MAC address atau caller ID sekian, namanya nama di Mikrotik ini kita masukkan juga. Jadi fungsinya apa? Fungsinya nanti kita melihat ya, untuk berapa redamannya di pelanggan ya. Kemudian kita lakukan reboot gitu ya. Nah, jadi kita melakukan reboot, melakukan pengecekan berapa redamannya. Nah, itu nanti melalui OLT ini saja. Jadi tidak perlu kita masuk ke perangkat pelanggan. Jadi kadang-kadang di perangkat pelanggan itu ada yang bermasalah. Solusinya kadang-kadang hanya sekedar reboot saja dia. Reboot saja udah selesai masalah. Nah, jadi kan kalau masalahnya sekedar di reboot, kita nggak perlu datang ke pelanggan, ke rumah pelanggan. Jadi cukup kita reboot melalui OLT ini.
Nah, jadi langsung saja untuk penamaan pelanggan di OLT ini ya. Nah, jadi untuk memberikan nama pelanggan di OLT ini kita langsung ke font MGMT ini ya. Nah, ini contoh seperti ini di font 1 ini sudah saya berikan nama ya. Jadi memang OLT kami memakai OLT 4 font, jadi yang terpakai itu baru 2 font. Font 1 ini kebetulan sudah saya kasih nama. Nah, nanti kita berikan nama di font 2 ini. Font 2 ini total belum saya kasih nama ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di font 1 ini nama ya. Nah, kita bisa melakukan langsung reboot di sini. Jadi tidak perlu ke pelanggan. Apabila pelanggan ada masalah atau apa, kita lakukan reboot dulu gitu. Kalau misalnya nanti di reboot belum menyelesaikan masalah ya, baru kita cek ke titiknya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat informasinya ya, berapa redaman bisa kita cek di sini. Jadi kalau ada masalah ya tinggal kita cek aja redamannya berapa. Ya, kemudian di sini juga di run state-nya ini nampaknya ada online, ada offline. Nah, jadi di sini nampak semua. Jadi yang poin pentingnya itu nanti ya dengan nama ini OnuMac-nya. Nah, kemudian nanti kalau ada masalah kita lakukan reboot, kemudian kita cek berapa redamannya, ini bisa kita cek melalui OLT. Nah, ini jadi untuk penamaannya langsung saja. Nah, ini contoh kita masukkan di font 2. Ini yang font 2 ONU 1 ini kita coba rubah nama. Ini deskripsinya kan masih ONU 1, ini belum ada namanya ya. Nah, jadi nanti kita sesuaikan dengan di mikrotiknya. Kita sesuaikan dengan mikrotiknya bahwa Mac ini, nah ini namanya siapa. Jadi antara mikrotik dengan OLT ini sinkron. Dan langsung saja, nah ini coba kita kopikan OnuMac-nya. Jadi ini kan ada 12 digit ya, 12 digit OnuMac-nya. Kita kopikan ini yang 10 saja. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke mikrotiknya, terutama di sini ya, di PPP, kemudian active connection. Nah, kemudian di sini kita pastikan define ini. Kita pastikan. Nah, ini ya. Nah, jadi MAC address dengan 041119195243. Nah, ini namanya kebetulan di mikrotik ini Simanjuntak ya. Simanjuntak. Jadi nah di sini kita langsung aja beri nama nanti di sini bahwa MAC address ini Simanjuntak, namanya deskripsinya Simanjuntak. Nah, jadi untuk pemberian namanya langsung saja di sini kita config. Ini memang agak lama. Kita config, kemudian masuk ke into. Nah, kemudian di description information ini kita beri nama. Kita beri nama Simanjuntak. Nah, kemudian kita klik modif, kemudian kita back. Ya, seperti tadi agak sedikit lama, tapi saya juga tidak tahu ini kenapa lama, tapi ada pelanggan yang lain bisa cepat gitu ya prosesnya. Kita back lagi. Nah, ini sudah ada namanya, deskripsinya itu Simanjuntak. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita tinggal cek aja Simanjuntak ini, kita cek berapa redamannya, kemudian statusnya online atau offline kan. Nah, terus kalau memang perlu dilakukan reboot, ya kita lakukan reboot, tinggal rebootnya. Nah, kita coba lagi nih dengan ONU kedua ya. Coba lagi, kita kopikan, kita masuk ke mikrotiknya, kemudian define ini yang lama kita hapus, Ctrl V lagi ya. Jadi untuk
ONU kedua ini D060 ini kita cek di Mikrotik itu namanya Rismanto. Tinggal kita beri nama saja, tinggal config cepat ya kan. Kemudian into, nah disininya Rismanto. Kita klik modify, back. Nah, jadi kenapa ini kan MAC-nya 12 digit ini, kenapa kok cuma 10 digit? Karena pengalaman kami itu bahwa kalau kita copy semua ini nanti digit ke-11 dan ke-12 itu berbeda dengan yang ada di OLT dan ada yang di Mikrotik. Jadi kalau kita kopikan 12 digitnya ini ke file yang ada di Mikrotik itu tidak ketemu karena digit ke-11 dan ke-12 itu berbeda. Tetapi kalau misalnya digit ke-1 sampai ke-10, nah itu sama. Dan terkadang ada juga yang memang MAC yang ada di OLT ini tidak terdaftar di Mikrotik gitu ya. Nah, jadi itu juga ya nanti kalau kami lakukan secara manual. Tapi penyebab kenapa ONU MAC di Mikrotik itu tidak sama dengan yang ada di OLT, ini juga kami belum tahu penyebabnya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu silakan komen di bawah itu ya. Dan siapa tahu ada yang lebih berpengalaman atau nanti kami terima masukannya. Oke ya. Tuh, jadi mungkin itu saja ya untuk tutorial pemberian nama di OLT ini. Jadi nanti untuk penanganan maintenance di pelanggan itu kita langsung masuk ke OLT saja, terutama proses rebooting, kemudian informasi untuk berapa redaman di pelanggan ini kita cek melalui OLT ini. Oke ya. Nah, mungkin itu saja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebih ya mungkin pengalaman masih minim ya. Nah, jadi apabila ada yang lebih berpengalaman silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.